pertemuan ini saya akan singkat saja ya terkait dengan aplikasi metode ini. Jadi IM itu nanti bagi-bagi, ada frekuensi domain, time domain, kemudian di sini juga frekuensi domain macam-macam lagi metodenya ya. Nah, saya akan perkenalkan aja kira-kira bagaimana alat yang digunakan, cara pengukurannya, terus bagaimana kita melakukan atau konsep dari metode IM tersebut ya. Tapi sebenarnya kalau metode IM sudah kita bahas secara umum bagaimana konsep dari mulai dari transmitternya ya, kalau yang aktif, kalau yang pasif juga kita sudah belajar tentang source-nya. Nah, ini sudah kita pahami juga bahwa perbedaan konduktivitas dan resistivitas itu seperti apa. Ada yang masih ingat nggak? Resistivitas itu apa? Tahanan jenis, Pak. Ya, tahanan jenis. Ya, itu sebutan lainnya ya. Oke, ada yang tahu pengertiannya apa itu resistivitas? Jawab lagi, Pak. Ya, silakan, siapa ini? Ulan, Pak. Oh, Ulan. Oke, silakan Ulan. Ini Pak, suatu material itu untuk mengantarkan listrik tahanan. Pokoknya Pak, dia tuh Pak semakin kecil nilai resistivitasnya, berarti dia itu semakin bagus mengantarkan listriknya Pak. Gitu ya. Oke ya. Ya, ada yang lain? Ada yang lain? Resistivitas itu apa ya? Kan sudah belajar sih harusnya sebelumnya ya. Belum jawab, Pak. Siapa nih? Siapa angkat tangan? Bimo, Pak. Bimo, silakan Bimo. Kalau menurut saya, Pak, resistivitas itu parameter fisik untuk mengukur sifat batuan, Pak. Iya, oke. Iya, memang untuk sifat batuan, sifat apanya yang mau dilihat kalau kelistrikan, Bimo? Sifat ketahanan listriknya itu, Pak. Dia tahan listriknya, oke. Ya, belum terjawab dengan jelas ya, oke. Hampir sama tadi. Yang lain, ada yang mau jawab? Hilaludin, silakan. Kalau resistivitas itu biasanya itu suatu bahan ataupun medium gitu Pak. Dia tuh bersifat untuk menghambat adanya arus listrik Pak. Oke. Jadi tadi sifat fisiknya yang disebutkan Wulan sama Bimo itu adalah menghambat ya, menghambat listrik. Jadi kalau misalnya ada listrik yang lewat, berarti kemampuan dari bahan tersebut untuk menghambat listrik, membuat listrik tersebut tidak bisa mengalir, itu disebut dengan resistivitas ya. Jadi kemampuannya ini sifat, kalau kita bicara tentang sifatnya ya tidak dipengaruhi oleh maupun bendanya itu mau segede rumah atau mau segede besarnya itu mau sekecil jarum gitu ya, sama aja semuanya resistivitasnya ya. Jadi tidak dipengaruhi lagi oleh spasialnya atau dimensinya ya. Nah, itu resistivitas. Nah, kemudian ada yang lain disebut dengan konduktivitas atau di sini conductivity. Apa itu konduktivitas ya? Ada yang mau jawab? Jawab Pak. Kemampuan. Siapa nih? Ulan Pak. Oh, Ulan. Oke, silakan Ulan. Kalau ini Pak, kemampuan material untuk menghantarkan listrik Pak. Oke. Siapa lagi yang tadi satu? Sama Pak jawabannya Pak. Oh, sama ya. Oke. Ya, jadi kemampuan suatu bahan mengantarkan listrik, yang satunya ini adalah sifat bahan tersebut bagaimana untuk bisa mengantarkan listrik, yang satunya untuk menghambat. Makanya kelistrikan antara resistivitas dan konduktivitas itu berkebalikan. Artinya semakin tinggi resistivitas sebuah bahan maka semakin rendah konduktivitasnya. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi konduktivitasnya maka semakin kecil resistivitasnya. Oke? Bisa ya. Kalau ini nanti TR ya, baru ambil metode listrik atau berkaitan dengan IM lah ya. Terus nggak tahu konduktivitas, resistivitas, nah itu parah banget lah menurut saya. Oke, nah ini kita sudah pelajari ya sebelumnya ya. Masih ingat? Ada yang mau cerita nggak sedikit bagaimana proses yang ada di sini sehingga terjadilah kita bisa mengukur di atas permukaan bumi. Ada yang mau jelaskan sedikit di sini? Silakan Raisen kalau ada yang mau. Kan kemarin saya sudah jelaskan secara detail bahkan sampai hukum persamaan Maxwell-nya sudah ya. Ada yang mau ceritakan secara singkat aja, kira-kira prosesnya seperti apa? Ada? Atau sudah lupa lagi nih? Nanti kalau keluar dari ujian saya suruh ceritakan gitu ya. Harusnya bisa.
Silakan. Ada? Waduh, ini gimana dong? Kita mau belajar IM, belajar sudah praktikum malah kan kemarin, terus nggak tahu konsepnya gimana untuk dapat datanya, terus ya agak iya ini ya, ini sih saya agak khawatir saya ya. Ada yang lain? Ada yang mau menyampaikan? Sahat mungkin bisa ceritakan aja kira-kira yang menurut Sahat gimana nih prosedur terjadinya skema atau yang di sini ada diagramnya nih. Kira-kira apa yang terjadi sebenarnya di sana? Silakan Sahat. Iya Pak, izin jawab ya Pak. Silakan. Jadi awalnya itu ada TX atau transmitter. Transmitter itu pemancar gelombang EM-nya. Nah, pemancar gelombang EM itu bakal dialirin ke, itu kan ada tulisan soil itu tanah, berarti dialirin ke bawah permukaan tanah karena arah panahnya itu kan dari atas ke bawah, berarti nandain kalau arah aliran arus EM-nya itu dari atas permukaan bumi, dari permukaan ke bawah permukaan. Nah, habis itu arus yang diinjeksikan itu arus primer. Nanti pas di bawah permukaan dia bakal berproses sampai nanti jadi eddy current atau arus eddy yang gambarnya melingkar gitu Pak, yang di bawah permukaan itu. Nah, di situ nanti dia bertransformasi jadi arus sekunder yang nanti diterima sama RX atau receivernya Pak. Kira-kira gitu Pak. Oke. Ya oke. Ada yang lain? Tadi sudah ada gambarnya sedikit, cuma belum tepat ya. Dikit lagi lah. Oke, ada yang lain? Coba saya tanya lah. Friska, ada Friska nggak? Atau jangan-jangan sudah kabur? Iya, Pak. Ya, kira-kira bisa ceritakan sedikit Friska proses yang terjadi di sini? Biasanya gimana? Bisa? Udah kabur aja kan? Oke. Siapa lagi ya? Desi, ada Desi nggak? Desi? Apakah ada Desi? Ini bukan Desi Ratnasari ya? Oke, silakan. Silakan. Oke, ini banyak yang sebenarnya belum siap ya kuliahnya, tapi ya enggak apa-apa. Oke, selanjutnya Eka. Apakah ada Eka? Eka? Silakan Eka. Oh, ini ada 2 Eka ya. Jadi yang Eka Apriana. Ada Eka Apriana Silaban? Ada Pak. Ya, bisa diceritakan di sini sedikit yang kamu tahu kira-kira bagaimana apa nih dari skema tersebut? Kalau menurut saya ya Pak, itu kayak fenomena yang terjadi pada medan magnet di mana suatu konduktor itu menimbulkan suatu pusaran. Pusaran itu yang dimaksudnya eddy current itu Pak. Itu saja. Ya Pak. Oke. Eka Yunita, silakan Eka Yunita. Saya Pak, Iya, silakan. kalau menurut saya itu dari yang itu Pak, yang TX itu, dari TX itu tuh perputarannya dari atas ke bawah Pak. Dia termasuk arus primer Pak. Terus kemudian sedangkan kalau yang arus sekundernya itu yang garis putus, titik putus itu Pak, itu tuh arahnya itu berkebalikan. Jadi dia itu dari soil, dari tanah menuju ke atas gitu Pak, perputarannya seperti itu. Dan baru nanti dia menghasilkan yang eddy current tadi tuh Pak, yang perputaran arus listrik yang diinduksi dari dalam konduktor Pak. Jadi perputaran tersebut itu menggantikan medan magnet Pak yang ada di dalam konduktor gitu Pak, kalau yang saya pahami Pak. Oke. Ya.
Kemudian ini ya, ini kita tanya-tanya aja dulu ya. Karena ini konsep dasarnya kita nggak bisa lanjut, mau lanjut nanti sampai dimanapun kalau nggak tahu konsep dasarnya ya sama aja, nggak bisa apa-apa ya kalau kita nggak paham. Oke, selanjutnya Indah. Apakah ada Indah? Indah, apakah ada? Nggak ada sepertinya ya. Jadi awalnya ada arus primer. Ini banyak biasanya yang cuma datang apa namanya, datang absensi terus Udah ditanya. kemudian apakah ada Iqbal? Iqbal Fajar? Ada? Ini biasanya banyak yang kabur ya. Oke. Kemudian ada Nur Aziza. Nggak ada juga Nur Aziza ya. Nur Aziza Febriani. Nggak ada ya. Oke. Kemudian Indriani, apakah ada Indriani? Sahat, suara saya terdengar ya? Sahat. Jangan-jangan suara saya kurang jelas nih. Oke, Indriani apakah ada? Ada, Pak. Oke, silakan Indri. Kira-kira sampaikan gimana nih? Apa yang bisa diceritakan dari gambar tersebut? Bisa? Oke, diam. Hadian Mansuri. Apakah ada Hadian? Iya Pak, ada Pak. Ya, silakan. Iya, kalau dari gambar itu jadi penginjeksian arus TX, kemudian melewati bawah permukaan, kemudian diterima oleh receiver. Itu Pak, proses penginjeksian arus terus diterima oleh receiver Pak. Oh gitu ya. Kalau di EM kita ada penginjeksian arus ya, ini kayaknya perlu diluruskan dulu nih. Dari tadi semuanya itu mengatakan diinjeksi arus, tidak ada arus di sini yang diinjeksi. Makanya kita bicara dari awal tuh apa namanya, bedanya IM dengan listrik kayak gimana, sama aja listrik kayak gitu ya. Oke, ini agak apa namanya ya, saya kurang paham ya, berapa kali saya sudah sampaikan, tapi nggak apa-apa, kita tanya lagi yang lain. Al-Qadri Ramadan Talot, apakah ada? Nggak ada ya. Al-Qadri. Kemudian Jadi awalnya siapa lagi? Venita. Yang ditransmisikan dari transmitter ke bawah permukaan. Venita apakah ada? Ngebentuk arus eddy di bawah permukaan. Nah, arus eddy ini bakal ubah. Banyak yang udah hadir ya. Jadi arus cuma datang absen terus kabur. Venita Widi. Nggak ada juga. Diterima sama receiver. Oke. Kemudian Carolina, apakah ada Carolina? Carolina? Nggak ada juga Carolina. Oke. Karol ada Pak. Ya, silakan Carolina. Silakan Carol. Oke, nggak bisa ya. Kemudian siapa lagi nih? Silva. Ada ke Silva? Hadir Pak. Ya, silakan Silva. Yang Silva tahu cuman itunya awalnya itu arus primernya itu ditransmisikan ke transmitter doang. Itu doang. Ada yang lain yang mau dijelaskan kira-kira? Oke, ini bisa mulai dari awal lagi kan ya. Laura apakah ada? Ya Pak. Ya silakan Ya Laura. Pak. Kalau menurut saya Pak, di current yang itu tuh yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik Pak. Di sana medan listrik itu dipancarkan dari
dengan arus bolak-balik gitu, Pak. Oke, itu aja ya. Iya, Oke. Pak. Oke. Kemudian siapa lagi ya? Yusrani, apakah ada Yusrani? Yusrani, Iya Pak, ada Pak. silakan. Itu edi itu merupakan perputaran arus listrik yang diinduksi dalam medan magnet, dan itu juga merupakan fenomena medan magnet yang menembus suatu konduktor dan menimbulkan arus pusaran, Pak. Oke, lanjut ya. Ini saya tanya aja semuanya dulu sampai selesai ya. Oke, kemudian ada siapa? Laura sudah, Daniel Sirait. Apakah ada Daniel Sirait? Daniel Sirait. Ini banyak yang nggak hadir ya. Supaya ya. Ada yang raise hand tadi siapa? Oh, ternyata diturunkan lagi ya. Kemudian ya, Rif Dayani, silakan. Rif Dayani, apakah ada? Kabur ya. Oke. Ini yes, yang lain. Santa, silakan Santa. Mau nambahin dikit aja ya Pak. Kalau menurut saya eddy current itu arusnya itu berputar di gini Pak. Eddy current itu perputaran arus listrik yang diinduksi dalam konduktor itu dengan mengganti medan magnet yang ada di konduktor itu Pak, menurut hukum induksi Faraday. Jadi eddy current itu mengalir di loop yang tertutup di konduktor itu Pak, di bidang yang tegak lurus dengan medan magnetnya Pak. Jadi arus eddy current itu diinduksi di konduktor itu, tapi medan magnetnya itu diubah berdasarkan variasi waktunya Pak. Oke. Sudah mendekati ya, tapi belum komplit. Nggak apa-apa ya, saya tanyakan dulu yang lainnya. Jadi ceritakan aja kira-kira gimana fenomena yang ada di sini. Ini penting soalnya ya, merupakan dasar dari kita mengukur IM itu seperti apa. Oke, ada nggak yang mau bantu jawab lagi? Nggak ada. Kemarin, ya silakan siapa? Jimmy, Pak. Jimmy, silakan Jimmy. Jadi melanjutkan yang dibilang Santa tadi, setelah kejadian arus eddy tadi yang terjadi di bawah permukaan bumi, jadi dari sinilah eddy inilah yang menghasilkan medan magnet sekunder sesuai dengan hukum Ampere yang kita pelajari kemarin Pak. Jadi yang akan diterima oleh Rutherford gitu Pak. Nah selanjutnya arus sekunder itu akan berputar terus, dan adapun arus primer di sini yang diajukan oleh primary field, nah itu tuh akan apa ya kayak sekali pakai, yang dimana primary field ini bisa dia timbul dari kayak stres angin, terus ekspansi termal dan kontraksi dari air atau akibat pemanasan dan pendinginan, serta perbedaan densitas di antara lapisan-lapisan air dari luar. Oke. Ini cukup berbeda mungkin, tapi enggak apa-apa. Oke. Yang jawaban pertamanya tadi sudah oke. Ya, silakan. Ada lagi yang mau menambahkan? Siapa tadi sini ya? Ya, siapa? Ulan. Ulan Pak. Tapi Iya, suaranya ada Pak. Kedengaran kok. Oke, kalau menurut Ulan kayak gini Pak, itu TX itu transmitter. Nah itu kan sebagai pemancar medan magnet Pak. Nah masuk ke dalam permukaan bumi. Nah permukaan bumi itu kan Pak dianggap ini kan Pak homogen. Nah terus kan ada medan magnet ini kalau menembus satu konduktor nanti menghasilkan arus eddy. Nah kemudian yang pertama itu kan medan primer namanya Pak. Nah dia menembus arus eddy ini Pak. Nah dia jadi Pak medan sekunder. Kemudian terekam di penerima Pak. Oke. Terekam ke penerima.
Oke, ya, ini tadi yang disampaikan Ulan sudah komplit ya, dibandingkan dari yang lain tadi sudah melengkapi semuanya. Jadi di sini proses yang terjadi mulai dari transmitter itu adalah semuanya di sini ya. Ini masuk persamaan Maxwell semua. Jadi nanti kalau misalnya keluar dari soal misalnya gitu ya. Nah, kalian harus ceritakan dengan detail nanti proses apa yang terjadi di sana. Dari transmitter ini apa sebenarnya yang terjadi di transmitter? Perubahan dari medan apa ke medan apa ya. Oke, jadi persamaan apa yang berlaku di transmitter itu penting kalian pahami ya. Sebenarnya saya sudah ceritakan ya dulu ya dengan jelas. Apa yang terjadi di sana? Persamaan ampere Maxwell, kemudian muncul medan magnet di sini ya, primer. Karena ada konduktor, terinduksi lagi muncul yang di eddy current ya, karena dalam konduktor ini akan diinduksi menghasilkan medan listrik. Jumlahnya medan listrik itu sebanding dengan berapa konduktor benda tersebut dikali dengan medan listriknya gitu ya. Nah, kemudian karena ada medan listrik, ada medan magnet. Ada perubahan medan listrik, kemudian ada arus listrik, persamaan ampere Maxwell mengatakan lagi akan muncul medan elektromagnetik yang baru, yaitu medan magnetnya akan muncul, yang selanjutnya akan dianggap sebagai medan sekunder. Masuk ke receiver, di receiver juga terjadi induksi lagi di sana ya, yang menimbulkan biasanya kalau di receiver ini kita ukurnya dalam bentuk ini ya, ada yang ukurnya dalam bentuk milivolt. Kalau kita mengukurnya dalam bentuk milivolt, berarti ini sudah gagal induksinya yang kita hitung dari sini. Jadi arus yang mengalir di sini, ini nanti akan kita ukur beda potensialnya berapa. Hasil dari komponen primer dan komponen sekunder. Nah, nanti kemudian akan dikoreksi ya, dihilangkan primernya. Kemudian yang kita butuhkan di sini sebetulnya sekundernya saja. Nah, nanti kalau alat yang kita akan pelajari hari ini itu keluarnya akan dalam bentuk konduktivitas. Seperti apa perhitungannya nanti saya akan perlihatkan bagaimana ya. Nah, kemudian ada juga sensor yang mengukur nanti medannya itu medan magnetnya saja, yaitu nanotesla ya. Di sini akan bukan gagal induksi tapi langsung mengukur perubahan medan magnetnya. Oke, nanti itu dipelajari dengan baik. Saya titip aja gitu ya, siapa tahu keluar dari ujian nanti. Silakan dipelajari dan nanti kalau bisa dijelaskan ya. Oke, kita masuk ke metode conductivity atau konduktivitas meter ya. Ini namanya CMD. Alatnya kita punya, sayangnya rusak sekarang. Nah, alat kita itu mirip dengan skema yang ada di sini. Ada dua, ada transmitter dalam bentuk loop, ada receiver juga loop ya. Kemudian nanti akan yang di transmitternya akan dialiri arus listrik itu dari baterai biasanya. Kemudian akan menimbulkan medan magnet dan skemanya seperti ini. Nanti kita akan mengukur responnya. Oke, kemudian dari respon tersebut kemudian akan terhitung secara otomatis ya. Dalam sistemnya itu sudah otomatis karena ini nanti medan sekunder ada, medan primernya juga ada, itu dibagikan ya. Jadi ini respon dari receiver kemudian dibagi dengan medan primernya tadi ya, dikurangi dengan transmitternya, kemudian dikalikan dengan 4 dibagi dengan I mu, kemudian mu0 di sini ini tetapan, ini bilangan kompleks, kemudian ini 2VF, ini juga tetapan yang V-nya. Frekuensinya kita sudah punya ya, nanti saya perlihatkan berapa frekuensi kalau metode ini ya. Kemudian S-nya ini cuma spasial, jadi jarak antara transmitter dan receiver-nya namanya biasanya offsetnya gitu ya. Nah, cukup itu aja yang kita butuhkan, kita input nanti di data di alatnya, kita akan nanti akan mendapat nilai konduktivitas. Tentu di sini nilai konduktivitas semu yang kita peroleh ya. Atau ini bisa dikonversi menjadi nilai resistivitas semuanya. Oke, bisa dipahami enggak? Jadi ini persamaannya ini sangat penting ya. Nanti kalian bisa hitung sendiri sebetulnya. Bisa dikasihkan soal nanti kira-kira seperti itu. Kira-kira berapa nilai konduktivitas semuanya ya. Oke. Selanjutnya, atau ada yang mau bertanya enggak sejauh ini? Enggak ada. Enggak ada ya? Oke. Kita lanjut ya. Nah, selain itu di dalam metode conductivity ataupun kalau yang kalian sudah pelajari kemarin ada namanya VLF ya, yang dipelajari kemarin itu in phase dan out phase. Sudah paham apa itu in phase dan out phase? Saya rasa mungkin belum ya.
Oke, nah di sini aja saya jelaskan sekalian. Nah, arus yang kita injeksikan, bukan diinjeksikan ya, arus yang kita alirkan di transmitter itu akan di apa ya? Itu persamaan gelombangnya seperti ini. Jadi jumlah amplitudonya itu tinggi ya. Jadi arusnya di sini merupakan amplitudo, kemudian ini merupakan persamaan gelombang kosinusnya, kosinus omega t itu merupakan persamaan gelombangnya ya. Yang di sini IP ini merupakan arus primernya. Jadi persamaan gelombang gelombang primernya itu di dalam time domain itu bisa dijelaskan dengan persamaan ini ya. Jadi kita anggap ini misalnya ini primernya ya. Kemudian selanjutnya nanti sekunder ini akan muncul ya. Jadi ada juga magnitudenya atau ada di sini energi atau amplitudo dari sekundernya ya. Sekunder ini artinya yang diterima oleh receiver. Itu sama dengan dalam bentuk waktu ya. Jadi arus sekundernya yaitu amplitudonya kali dengan persamaan gelombangnya. Nah, di sini ada phase-nya nanti. Nah, kemudian ini kita sederhanakan menjadi dua persamaan. Yang pertama, ini dalam bentuk kosinus. Jadi kalau ada persamaan seperti ini bisa disederhanakan ya dalam persamaan namanya trigonometri ya. Ini kemudian disederhanakan menjadi dua persamaan yang lain sehingga kita dapat dua persamaan ini. Ada persamaan kosinusnya, ada persamaan sinusnya. Yang artinya apa dari sini? Nah, persamaan yang kosinus tadi artinya apa? Dia akan satu arah ya. Jadi kalau misalnya ini medan primernya, dia akan mengikuti nanti ya, bisa seperti ini nih, sama gitu ya. Walaupun mungkin nanti frekuensi amplitudonya lebih rendah, tapi dia persis sama ya dengan medan primernya, karena di sini sama-sama persamaan kosinus ya. Nah, itu yang disebut dengan in phase, atau dalam kata lainnya itu disebut dengan realnya ya. Jadi ingat baik-baik, ini namanya in phase. Out phase, atau ada juga yang bilang out of phase, atau namanya quadrature, atau ada juga yang bilang in the imaginary ya, imajiner ya. Nah, itu merupakan persamaan sinus atau disebut dengan out of phase. Jadi berbeda fase. Nah, yang bagaimana yang disebut dengan berbeda fase? Nah, ini punya fase yang berbeda antara kosinus dan sinus ya. Biasanya beda fasenya sinus dan kosinus itu berapa? Ada yang ingat nggak? Ada yang tahu? Sinus dan kosinus berapa phase-nya? Umumnya itu ada berapa? Siapa tadi? Silakan. 90 derajat, Pak. Siapa tadi yang jawab? Ilham, Pak. Oh, Ilham, ya benar ya. Jadi Ilham mengatakan sebentar. 90 derajat ya, benar ya. Jadi 90 derajat. Oke. Nah, ini analogi saja. Nah, di dalam gelombang IM kita sudah pelajari ya bahwa beda fase antara medan magnet dan medan listrik berapa lagi? Ada yang ingat? Ada yang ingat nggak? Berapa fasenya? Medan listrik dan medan magnet? Lupa. Ada yang ingat? Waduh, lupa lagi ya. Oke, itu 45 derajat nanti. Itu dalam medium homogen atau dalam medium hampa ya. Dia nanti dipelajari lagi. Ini kalau saya tes ini kayaknya nggak ada yang lulus nih kalau kayak gini nanti ya. Jadi harus belajar ekstra ke depannya. Oke, nah ini gambaran lainnya bagaimana itu in phase dan out phase. Jadi kalau misalnya ada arus primer seperti ini, kita bagi ya. Jadi ada dua, ada yang pertama ini ada in phase, ada out phase. Jadi kita bisa lihat. Jadi ini adalah in phase-nya, ada yang out phase, jadi berbeda fase ya. Ini perbedaan fasenya sekitar 90 derajat ya, kalau kita bisa lihat. Jadi ada nanti beda fasenya, jaraknya gitu ya. Itu biasanya dalam bentuk derajat ya. Jadi kalau satu gelombang bedanya berarti 360, tapi kalau rata-rata kalau ini dalam persamaan sinus dan kosinusnya berarti harusnya sekitar 90 ya. Nah, kalau medan magnet dan medan listriknya itu biasanya 45 derajat. Oke, nah apa maksud dari in phase dan out phase di sini? Nah, in phase ini biasanya yang diukur dalam conductivity meter ini akan merepresentasikan
sesuatu yang tentu nanti akan bermakna di datanya ya. Jadi apa namanya, in pace ini biasanya satuannya itu namanya PPT, itu part per thousand ya, atau bagian per 1000 gitu ya, dari medan magnetnya. Nah ini biasanya merupakan ini ya seper 1000 lah gitu ya, atau bagian per 1000 dari medan primernya ya. Nah ini biasanya cenderung merepresentasikan nilai subseptibilitas atau dari material biasanya ya. Nah, ini menandakan tentu di sini hubungannya dengan nilai induksi medan magnet tadi ya yang kita pelajari. Ya. Jadi semakin konduktor, nah in phase itu secara tidak langsung itu merepresentasikan konduktor tersebut. Ya, ketika dia konduktor kira-kira responnya gimana? Medan sekundernya akan tinggi atau rendah? Ada yang jawab? Kalau dia semakin konduktor, kira-kira gimana respon medan sekundernya? Ayo, silakan. Ada yang mau coba? Kita sudah belajar tadi ya sedikit. Persamaan-persamaannya kira-kira gimana? Ada yang mau jawab? Nggak ada? Oke, ini agak sulit masih mungkin ya. Ya, jadi kalau kita lihat dari persamaan pertama, hubungan antara arus dengan medan listrik. Jadi medan listrik yang timbul tadi karena induksi itu jumlah arus yang muncul itu tergantung dari konduktornya. Jadi semakin tinggi konduktornya, maka itu akan menimbulkan semakin tinggi juga arus yang ada. Ketika arus semakin tinggi, hubungannya lagi dengan medan magnet gitu ya. Jadi perubahan medan magnet yang muncul karena adanya arus yang tinggi tadi ditambah dengan perubahan medan listrik ya terhadap waktu, ini berbanding lurus ya. Ini dt. Maka kalau kita lihat semakin besar arus yang muncul, semakin tinggi konduktornya, maka akan semakin besar respon medan magnet sekundernya. Oke, sehingga apa yang kita bisa lihat di sini, maka nilai in phase-nya itu akan cenderung representasi terhadap nilai konduktor tersebut, responnya gitu ya. Makanya di sini semakin tinggi nanti nilai in phase-nya itu merepresentasikan semakin biasanya konduktif bahan tersebut ya. Dalam hal ini biasanya terkait dengan susceptibilitas magnetik pada material ya. Nah, ini biasanya lebih terlihat apabila kita mendeteksi misalnya bahan-bahan metal. Makanya ketika kita mengukur dengan menggunakan metode IM itu sebisa mungkin kita menghindari menggunakan bahan-bahan yang ada metalnya gitu ya. Karena apa? Itu akan merupakan noise ya terhadap respon dari medan elektromagnetik tersebut. Oke. Nah, ini contoh couplingnya saja. Jadi kalau kita coupling nanti ya biasanya kita gunakan yang sama-sama sejajar seperti ini. Kalau transmitternya sejajar berarti receivernya juga kita buat searah gitu ya. Kalau dia vertikal seperti ini, kita juga buat arahnya vertikal nanti ya. Gunanya buat apa? Ini namanya coupling ya. Sama juga di metode yang lain. Kita harus coupling kan, kita harus sama arahkan ke arah yang benar supaya signal yang kita peroleh itu dapat diperoleh dengan maksimum ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, ini misalnya receiver yang satu, receiver yang lain ya, ini receiver, nah ini juga receiver gitu ya. Posisinya seperti ini. Oke, maka tentu ini boleh lah ya, tapi ada kriteria tertentu yang tidak bisa kita dapatkan. Jadi kalau ini akan di luar jangkauan dari signalnya yang ada. Kalau ini dalam jangkauan signalnya, tetapi kalau kita buat seperti ini nih, ini tidak akan mendapatkan bahkan tidak akan mendapatkan sinyal sama sekali ya, walaupun kita tempatkan di sini misalnya. Ini akan sangat kecil ya sinyal yang diperoleh, sama juga yang lain. Maka kita perlu coupling ya. Ini yang diingat dalam biofisika itu selalu ada dikenal dengan coupling ya, receiver coupling biasanya ya. Oke, itu terkait dengan sinyalnya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi alatnya seperti ini.
mirip yang kita punya ya. Sayang ini kalau yang alat ini dari Geometrix, ini namanya IM34, kalau yang kita punya itu namanya CMD. Nah, tapi spesifikasinya mirip ya. Jadi untuk setiap spasi, jadi sudah ada spasinya, ini namanya fix offset ya. Jadi untuk jarak antara transmitter dan receivernya itu fix. Jadi ada yang 10, 20, dan 40. Dan masing-masing ini memiliki frekuensi yang berbeda. Semakin jauh jaraknya gitu ya, maka frekuensinya semakin rendah ya. Di sini ada dari 6,4, 1,6, dan 0,4. Ini yang paling penting ya dipahami. Nah, karena itu akan terkait dengan nanti dengan skin depth dan kedalaman maksimum ya. Terkait dengan itu maka kita peroleh namanya ada full depth range-nya nanti, atau kedalaman maksimumnya nanti dari setiap jarak tersebut. Nah, kita lanjut di sini. Nah, ini spasi intercoilnya seperti apa? Ada yang posisi horizontalnya, kalau yang kalian di sini namanya posisi vertikal. ini yang posisi horizontal ya. Jadi kedap horizontal, ini arah coilnya ini menghadap ke horizontal seperti ini ya. Nah, kalau ini sebentar ya. Ini ya benar ya, horizontal posisi vertikalnya ya. Sebentar, low and high. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, nah untuk posisi horizontalnya ini cenderung memberikan kedalaman yang lebih maksimum, sementara yang vertikalnya di sini kedalamannya lebih rendah ya. Ini hampir 1/2-nya. Nah, ini dihitung dari frekuensi. Jadi kalau kita lihat ini kedalaman efektifnya berbeda-beda antara kedua posisi tersebut. Makanya kalau di lapangan biasanya digunakan dua-duanya. Supaya lebih detail kita menggunakan yang posisi horizontal dan vertikal ya. Dengan jarak ini spasi intercoilnya itu bisa berbeda-beda ya. Jadi 10, 20, dan 40. Oke. Nah, kira-kira seperti ini cara pengukurannya ya. Kita ada alatnya di sini nanti sebagai kayak HP gitu ya. Buat pengontrolnya ya. Kemudian juga menyimpan datanya, ini receiver dan ada transmitternya. Oke, kemudian datanya seperti apa? Jadi kita peroleh seperti ini nanti, ada konduktivitasnya terhadap jarak distance ya. Dan kita bisa plot di sini, ada yang horizontal, ada yang vertikal ya. Vertikal 10, 20, dan 40, ada juga 10, 20, dan 40. Dan ini nanti kita akan melakukan processing dan kita akan lakukan interpretasi. Nah, ini salah satu data yang diambil di sekitar ITERA ya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini terdapat perubahan yang sangat signifikan, dan ini waktu itu angkatan 2015 ya yang mengukur. Jadi mereka menganggap bahwa ini terdapat sesar di sana karena ini terdapat perubahan yang sangat signifikan ya. Atau mungkin ada batas formasinya. Nah, ini salah satu contoh dari interpretasi metode konduktivitas, dapat dilihat bahwa terdapat perubahan ya yang signifikan karena adanya fault atau sesar. Jadi ini bisa digunakan untuk itu. Nah, ini juga sebetulnya kita bisa lakukan plotting ya dalam mapping. Ini kalau kalian lihat ini di mana nih? Ada yang tahu kira-kira tempatnya? Di belakang Wisma ya. Jadi dulu belakang Wisma sebelum seperti sekarang ini ya, ini ada kebun dulu ya. Di sini kebun, kemudian belakangnya ini belum banyak rumah ya. Di sini dulu ada jalan ya ke bawah sini. Sekarang sudah nggak ada kayaknya ya. Jadi ini dulu tempat pengukurannya, dan ini dilakukan pengukuran di sekitar sini. Nah, di sini terdapat suatu perubahan yang sangat signifikan ya dari data sebelah sini dan sebelah sana. Artinya di dekat sini ini terdapat sesuatu ya, anomali yang cukup signifikan kalau kita bisa lihat dari datanya. Oke. Nah, kemudian ini sebenarnya kita juga bisa melakukan inversi ini untuk mendapatkan model ya, bahwa permukaannya ini bisa digunakan software seperti X1D. Nah, sebenarnya juga bisa kalau misalnya kalian mau coding sendiri, ini bisa kalian buat ya software seperti ini untuk mendapatkan ini ya nilai bawah permukaan atau nilai secara vertikalnya ya. Oke, ini juga salah satu contohnya ya. Ini aplikasinya untuk mengetahui ya adanya di sini lusin, biasanya pasir ya.
Dan ini merupakan biasanya dalam geoteknik ini sangat dikenal ya. Jadi ada kalau batuan yang kurang kompak ya, itu disebut dengan loess, dan ini merupakan batuan dasarnya ya. Nah, ini bisa digunakan dalam geoteknik juga. Oke. Dan mungkin itu saja ya untuk metode konduktivitometer. Sebenarnya kita punya alatnya, tapi sayangnya sekarang ini lagi bermasalah, jadi kita tidak bisa menggunakan untuk praktikum ya. Mungkin nanti ke depannya ya. Semoga bisa diperbaiki. Oke, kira-kira ada yang bertanya sejauh ini? Silakan kalau ada yang bertanya, daripada saya lagi yang bertanyakan, biar imbang. Kalian lagi yang nanya. Silakan. Ada yang mau nanya? Oke. Sudah jelas? Wulan? Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Siapa? Dimas, Pak. Oke, Dimas. Silakan, Dimas. Tadi kan kita kayak banyak salah pemahaman ya, Pak, tentang menginjeksikan arus sama sebenarnya itu mengalirkan arus. Jadi sebenarnya itu kalau di metode IM ini kan yang mungkin kalau di praktikum itu kita lebih banyak dengar kata-katanya itu menginjeksikan, apalagi kalau waktu pas di praktikum awal itu kita pakai Ares ya kalau nggak salah ya Pak. Itu kan jadi kita ngukur bawah permukaan. Nah kita tuh taunya menginjeksikan arus, sedangkan itu salah persepsi gitu atau gimana sih Pak maksudnya? Dimas tuh masih bingung antara kata-katanya yang salah atau sebenarnya konsepnya yang salah gitu Pak. Oke, ini bedakan antara, pertama harus dibedakan antara geolistrik dan IM. Sudah tahu bedanya kira-kira kan? Secara dasarnya sama nggak? Pertanyaan itu dulu. Secara kalau geolistrik mungkin beda, bukan mungkin Pak, beda sama IM, tapi tadi yang persepsi konsep itu sih Pak. Oke, itu dulu sih sebenarnya ya. Kalian juga sudah belajar sebetulnya di awal fisika dasar, makanya saya bilang ini sebetulnya kalau kalian benar-benar mengikuti dengan baik kuliahnya gitu, mengikuti kurikulumnya, jadi fisika dasarnya oke gitu ya, kemudian nanti mengambil metode-metode itu sudah harusnya saya tinggal menjelaskan kira-kira kalau dalam geologi pengukurannya nanti bakalan seperti ini, maka itu akan lebih jelas. Tapi oke, enggak apa-apa, ini berarti saya perlu jelaskan. Jadi bedanya geolistrik itu kita menginjeksikan arus secara langsung, namanya itu direct current, direct DC, resistivitas tulisannya ya. Direct current artinya menginjeksikan arus secara langsung. IM tidak menginjeksikan arus secara langsung. Makanya ada namanya konsep induksi. Jadi kita bisa membangkitkan medan elektromagnetik dulu, atau kita menggunakan medan elektromagnetik yang berasal dari bumi. Nah pertanyaannya, kalau geolistrik ada nggak yang pasif? Ada nggak yang berasal dari bumi listriknya? Ada juga gitu ya. Itu contohnya metode SP, self potential. Tapi yang kita lihat biasanya dari bahan-bahan di dalam bumi itu sebenarnya bisa menghasilkan arus listrik gitu ya. Ada pergerakan fluida itu bisa menghasilkan listrik dalam bumi. Tapi dalam IM bukan itu sumbernya, berbeda. Kita tidak melihat arus listriknya, tapi yang kita lihat medan elektromagnetik. Bedanya geolistrik atau namanya elektrikal, resistivitas itu cuma dari current gitu ya. IM elektromagnetik ada magnetiknya, ada elektriknya. Beda, sangat beda ya, dari kata-katanya aja udah beda. Nah, metode IM itu tidak menginjeksikan arus secara langsung, makanya saya introduksinya di awal dulu saya perlihatkan kalau geolistrik itu tidak sulit untuk mengukur di batuan. Kenapa kita harus injeksikan arus pakai elektroda? IM tidak perlu. Kita cukup membangkitkan medan elektromagnetiknya, kemudian nanti akan ditransmisikan masuk ke dalam bumi. Itu Dimas ya. Baik Pak, sudah mulai paham konsepnya Pak. Iya, harusnya dari awal sih, dari kemarin ditanyakannya. Oke, ada yang lain? Silakan. Ini banyak orang yang sesat juga ya, sama dengan magnetik lagi, beda. Beda elektromagnetik dengan magnetik, beda dengan geolistrik. Makanya dipisahkan metodenya, metode elektromagnetik ya. Oke, makanya ya memang saya akui sih, memang mungkin agak sulit ya, karena ini salah satu metode yang paling tricky. Buktinya aja sejauh ini di Indonesia juga enggak banyak dikembangkan. Selain mungkin dari tingkat kesusahannya, itu juga dari segi pemahaman mungkin ada yang belum banyak yang paham gitu ya dengan baik.
Oke, tapi enggak apa-apa. Ini makanya saya ulang-ulang terus ya. Saya tanya satu persatu supaya kira-kira sudah tahu atau belum gitu ya. Jangan-jangan ketika ditanya nanti geolistrik malah jawab IM malah jawabnya geolistrik atau malah jawabnya metode magnetik gitu ya. Oke, ada lagi. Enggak usah takut bertanya ya. Ini kita belajar, makanya saya bilang ya. Tapi kalau ditanya terus hilang ya berarti enggak belajar kan. Silakan. Ada lagi yang lain? Tadi pertanyaannya cukup bagus ya, tapi mungkin agak lambat ya. Harusnya dari awal ditanyakan. Pak, izin Ya, Pak bertanya. ya silakan Ulan. Kemarin waktu kita akuisisi kan Pak, nah Ya, ada in-phase atau out-phase atau komponen horizontal atau vertikal kayak itu Pak. Nilainya itu nggak boleh di bawah 0,5 Pak. Nilainya enggak boleh di bawah 0,5. Itu ada standarnya ya. Kemarin itu di petunjuknya atau gimana? Disampaikan oleh asisten? Ulan? Kemarin. Iya Pak. Gimana? Nilainya enggak boleh 0,5. Siapa yang bilang di bawah enggak boleh di bawah 0,5? Nah kemarin itu kan Pak gantian Pak ya. Nah jadi tuh nggak terlalu maksimal Pak. Apa dengerinnya 0,5 itu di bawah 0,5 itu kenapa nggak boleh? Oh, oke. Nah, sebenarnya kan in phase dan out phase. Kalian sudah tahu nggak kira-kira apa itu in phase dan out phase? Saya sudah jelaskan tadi ya kira-kira. Ini nih. Out phase dan in phase kalau kita lihat dari sini ya. Ini kan biasanya harusnya dalam bentuk persen. Dalam bentuk ini ya. Biasanya decrease ininya ya. Untuk phase-nya saja sendiri. Tetapi yang dilihat di sini adalah sinyalnya. Makanya muncul di sini kalau di dalam di dalam CMD itu biasanya nama PPT gitu ya, part per thousand, atau kalau dalam ini VLF biasanya itu dalam bentuk persen, sekian persen sinyal yang bisa diterima gitu ya dari bawah permukaan. Jadi kalau mungkin sangat rendah di bawah 0,5 mungkin itu yang disampaikan ya, itu sangat rendah berarti sinyalnya cuma 0,5 gitu, berarti ya di bawah 50% berarti ya. Berarti sedikit sinyalnya, mungkin seperti itu ya yang disampaikan, sehingga ya harusnya lebih besar daripada 0,5 gitu supaya maksimum sinyal yang diperoleh. Oke, jelas Ulan ya mungkin? Oke, jelas Pak. Ya, ada yang lain? Ini harusnya banyak pertanyaan ini ya, karena tadi saya tanya nggak ada yang jawab, jadi harusnya sekarang banyak pertanyaan ya. Kalau nggak paham, kalau mau belajar ya. Oke, ada lagi? Sebelum saya lanjut. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Mengenai noise kemarin Pak. Oke. Kan Ya. praktikum itu kami itu mengukurnya itu dekat lapangan baseball itu ada magnet. Iya. Kata Bapak itu kemarin besi juga akan memberikan noise Pak ya. Nah, ada juga aspek yang bilang kemarin itu magnet itu enggak akan terlalu mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu seperti HP atau alat elektronik lainnya yang memberikan sinyal elektromagnetik Pak. Gitu. Jadi pastinya itu yang mana Pak? Oke. Kembali lagi, ini pertama elektromagnetik ya. Elektromagnetik, tahu kan kira-kira sumber elektromagnetik? Saya sebenarnya dari awal sih tanyakan juga ya, kan saya tanya dulu kira-kira elektromagnetik itu seperti apa kan, kalian ini radio dan sebagainya gitu ya, ada HP ada yang lainnya. Kenapa elektromagnetik bukan yang kita lihat ada listrik atau magnetnya ya, tapi kira-kira itu ada hubungannya. Tetapi kalau dalam hal ini, nah magnet yang disebut tadi Ilham itu apa? Ilham, magnetnya maksudnya gimana? Kan ada pagar dari lapangan baseball itu kan besi Pak. Nah itu akan noise atau tidak Pak? Oh ya, itu bisa jadi noise. Kalau ada besi metal kan? Iya Pak. Iya, biasanya itu akan timbul noise. Kalau misalnya apalagi kalau kita lewat cross di situ ya, itu akan noise. Jadi bahan-bahan metal itu akan berpengaruh. Makanya juga kalau bawa HP atau bawa yang bahan-bahan logam juga itu biasanya berpengaruh ya. Gimana Ilham? Iya, paham. Oke. Terima kasih. Ya, tapi ya kalau ada noise ya, kalau memang tidak bisa dihindari,
ya udah kita catat itu sebagai noise dan kita bisa nanti kalau misalnya kita interpretasi, kita bisa mengatakan, nah hal ini terjadi, misalnya kurang efektif di situ datanya kurang bagus, karena apa? Karena ada noise seperti ini. Nah itu sih. Kadang-kadang kita bisa hindari, harus bisa hindari, tapi kalau memang nggak bisa ya udah kita ukur aja, kita nanti catat seperti apa, dan kalau memang tidak memungkinkan untuk dilakukan interpretasi ya sudah, berarti ya memang seperti itu ya dalam geofisika sih. Oke, tapi sebisa mungkin kita hindari noise-nya. Kita jangan mengukur di tempat noise, karena kalau noise-nya sudah sangat tinggi gitu ya, biasanya kalau yang di Pertamina atau di perusahaan-perusahaan besar, biasanya mereka mengukur dulu tingkat noise IM-nya seperti apa, menggunakan alat khusus gitu ya. Nah, ketika tingkat noise-nya IM-nya sangat tinggi, melebihi dari batas yang mereka sudah tentukan, maka tidak akan melakukan pengukuran di sana karena wasting time, wasting money tentunya ya, membuang-buang uang, waktu dan tenaga. Nah, tapi karena kita masih praktikum itu enggak apa-apa dulu, kita pelajari benar nggak datanya ini akan jelek ya karena ada noise. Ya, seperti itu. Kalau sudah masuk di kelas perusahaan yang tentu nanti membutuhkan biaya yang besar kalau kita mengukur gitu ya, maka kita perlu perhitungkan baik-baik seperti itu. Oke, gimana Ilham? Iya, paham Pak. Terima kasih Pak. Oke, sip. Ada lagi yang lain nggak? Sebelum saya lanjut nih. Nggak ada? Oke. Oke, baik ya, sebentar. Saya lanjut dengan slide berikutnya. Kita masuk ke metode VLF-nya ya. Ini sebentar. Oke, saya screenshot dulu ya dari sini. Oke, apakah slide saya sudah bisa dilihat kembali? Belum ya. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Oke. Baik. Ini kayaknya banyak yang udah tidur ya. Dari tadi yang hadir sekarang tinggal 35 orang ya. Dari total yang ada di sini itu ada 41, jadi sudah banyak sekali yang tidur. Oke, ya. Ini kita sudah masuk ya, sudah noise CMD tadi ya, kita masuk ke VLF-nya sekarang. Harapannya minggu depan kita sudah bisa sampai di 2 materi ini ya, atau mungkin 2 materi lah. Minggu depan ya bisa MT sama TDM, kemudian nanti pertemuan terakhirnya GPR ya, sama review nanti sedikit sebelum masuk UAS ya. Jadi siap-siap juga nanti, siapa tahu kita ada kuis sebelumnya ya, jadi belajar. Oke, VLF. Nah, kalian sudah melakukan praktikum malahan ya di sini. Jadi di sini hanya sejarah singkat bahwa VLF ini dulunya digunakan ya untuk membuat map geologi. Kenapa ini sangat mobile, gampang dibawa. Kalian sudah praktek kemarin ya, tinggal ditaruh di belakangnya, sambil jalan gitu ya, sambil mengukur data. Ya, jadi ini cukup simpel dibandingkan dengan metode-metode yang lain seperti geolistrik ya, harus tancap elektroda, harus harus pasang base kalau magnetik ya. VLF nggak perlu, tinggal jalan doang gitu ya. Pasang, atur device-nya, atur frekuensinya dan sebagainya, sampling frekuensi, kemudian nanti akan sambil jalan gitu ya, metode pengukurannya bagaimana, terus jalan. Nah, selanjutnya secara keseluruhan ya, transmitter ini yang dioperasikan ada sekitar 42. Ini saya beli sekitar 2018 gitu ya. Artinya sampai sekarang mungkin sudah banyak yang nambah gitu ya, untuk yang sinyalnya. Dan ini biasanya digunakan untuk komunikasi militer. Nah, ada hal yang menarik dari pengukuran kalian kemarin selama G20 ya kemarin mengukurnya. Oke, nanti saya perlihatkan sedikit ya. Jadi kemarin itu banyak sekali frekuensi yang seharusnya bukan itu yang kita gunakan, tapi itu yang muncul. Tapi ya nggak apa-apa, kita bisa gunakan itu untuk sementara.
Ya, kemudian nanti ini digunakan banyak juga untuk eksplorasi air tanah atau untuk engineering atau mendeteksi nuclear radiation ya, atau eksplorasi mineral. Ini juga biasanya digunakan. Nah, ini sejarahnya saya rasa untuk sejarahnya enggak perlu saya jelaskan satu persatu. Ini memang pengembangannya dari tahun 1930-an sampai dikomersialisasikan di sekitar tahun 1960-an dan selanjutnya pengembangannya sampai 1970-an ya. Nah, untuk keunggulannya ini sangat efektif ya untuk menentukan lokasi daerah yang produktivitasnya tinggi seperti daerah mineralisasi atau mungkin nanti fracture zone atau mungkin kalau dalam ini bisa kita lihat di fault system juga. Oke, kemudian ini juga bisa untuk groundwater ya atau kontaminan di dekat industri biasanya kita mencari kontaminasi ya. Kemudian selanjutnya nanti ke yang lain ya, bisa ke eksplorasi air tanah tadi ya, mineral tadi, dan juga untuk lingkungan ya. Kita bisa menggunakan metode ini. Nah, kemudian yang selanjutnya apa manfaat apa kelebihan dibandingkan dengan metode lain? Kalau metode listrik harus banyak orang, metode magnetik harus ada ininya ya, harus ada base dan sebagainya. Metode IM yang lain nanti yang produktivitas juga itu harus 2 orang ya, harus ada transmitter receivernya. Kalau ini bisa 1 orang saja gitu ya. Jadi lebih cepat juga, kita bisa sambil jalan ngukurnya ya. Semua sudah praktek kemarin ya. Jadi sudah bisa lah menggunakan. Jadi ya lebih fleksibel untuk menggunakan. Kemudian ini saya sudah sampaikan tadi ya. Jadi sangat bagus untuk kita gunakan untuk mendeteksi bahan-bahan konduktor ya. Oke, nah sistemnya seperti apa? Ini juga sudah ada di modul harusnya ya. Jadi ada transmitter yang jadi sana dan biasanya ini digunakan untuk komunikasi militer. Ya, jadi ini sangat menarik dan saya perlihatkan nanti atau saya sampaikan nanti buktinya apa. Benar nggak sih digunakan untuk militer ya? Jadi metode ini sebenarnya komunikasinya digunakan untuk militer, tetapi kemudian digunakan untuk melakukan eksplorasi pengukuran. Makanya dari zaman dulu sebetulnya ya orang-orang datang ke negeri kita itu untuk melakukan misi yang lain. Jadi selain menjajah kita, itu juga melakukan eksplorasi termasuk mineral ya, mineral ataupun cadangan bumi dan lainnya gitu ya. Jadi mereka lebih tahu duluan daripada kita ya, cadangan bumi di Indonesia. Indonesia itu sangat kaya ya. Tapi ketika kita dijajah dulu ya, mereka sambil bawa alat mengukur gitu ya, mengukur adanya mineral, ada emas gitu ya. Mereka mengukur pakai alat seperti ini yang simple ya, seperti VLF untuk mengetahui daerah-daerah mineralnya. Jadi kalau di luar itu bahkan mereka sudah punya ya, daerah-daerah mana saja yang banyak emasnya, daerah mana saja yang banyak nikel dan sebagainya, mereka sudah tahu. Mereka sudah punya datanya ya. Dibanding kita mungkin ya butuh eksplorasi yang lebih lanjut lagi gitu ya. Nah, kemudian untuk metode VLF ini sendiri ini dibagi 2 ya secara umum. Ada yang namanya VLF IM seperti yang kalian sudah pakai kemarin, itu hanya menggunakan medan magnetiknya saja. Kemudian ada juga yang disebut dengan VLF MT. Nah, VLF MT ini mirip dengan MT, menggunakan juga electric field-nya, itu menggunakan elektroda, kemudian juga mengukur medan magnet, sehingga yang diperoleh juga nanti berupa resistivitas ya. Kalau yang VLF IM ini hanya menggunakan magnetic field ya, di mana mengukur medan magnetnya saja seperti itu. Oke, nah ini ada juga yang digunakan untuk airborne ya. Jadi airborne ini bisa ditaruh di pesawat atau helikopter sambil mengukur gitu ya. Resensornya seperti ini. Oke, dan ini transmitternya jauh ya. Kalau di Indonesia yang banyak digunakan itu dari Australia dan Jepang. Tetapi kemudian kemarin waktu praktikum ternyata di luar ekspektasi saya, dan ternyata ini membuktikan ya bahwa benar yang digunakan di sini adalah frekuensi dari radio militer ya yang digunakan di seluruh dunia. Oke. Nah, konsepnya seperti ini. Jadi sebenarnya kita juga bisa menghitung nilai resistivitasnya ketika kita mengetahui nanti
ini ya, ada yang vertikal dan horizontalnya, kemudian kita bisa memasukkan persamaan ini. Ini cukup kompleks ya persamaannya. Nah, untuk kedalaman maksimumnya kita bisa menggunakan skin depth. Skin depth yang kita sudah pelajari sebelumnya itu 503 akar rho per F. Itu untuk skin depth-nya. Kalau untuk untuk kedalaman efektifnya itu biasanya kita yang kita pakai itu bukan 503 tapi 350 akar rho dibagi dengan F-nya. Rohnya ini kita ambil roh rata-rata atau resistance rata-rata dari batuan di sekitar penelitian kita ya. Kalau di ITERA ya mungkin sekitar 10 sampai 20 ohm meter mungkin ya, rata-ratanya. Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, ada in phase dan ada quadrature atau out phase. Jadi nanti ini agak berbeda fasenya ya, entah berapa perbedaannya, tapi biasanya akan berbeda fase, dan ini nanti yang akan kita ukur ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini merupakan konduktor, nanti ya akan terjadi injeksi di sana, ada secondary field-nya, itu nanti ya akan kita ukur responnya ya seperti apa. Oke, kemudian ini nih yang menarik nih. Kalian sudah tahu ya frekuensinya kemarin. Ada yang ingat nggak frekuensi yang diukur? Yang untuk kelas C frekuensi berapa saja yang kalian lihat kemarin? Oke, saya tanya aja satu-satu. Harusnya semua praktikum kan ya? Yusrani ada nggak Yusrani? Ada Pak. Frekuensinya berapa kemarin yang deteksi waktu praktikum? Kembali. Nggak tahu atau udah ikut praktikum? Yusrani? Ikut Pak. Ya, berapa frekuensinya? Waduh, enggak tahu ya. Ini sia-sia aja berarti ikutnya. Ada yang tahu nggak? Angkat tangan yang tahu. Atau semua enggak tahu? Suruh praktikum ulang aja nanti kalau 22,2 Pak. Berapa? 22,2. 22,2 ya. 22,2 itu nggak ada di sini ya di listnya. Oh ini ya, ada 22,3 lah ya. Ini. Oke. Ada yang lain? Berapa lagi? Cuma satu aja. Masa cuma satu? Satu saya enggak. Kemarin saya cek satu-satu. Kalau nggak salah ada 19,6 juga, Pak. 19,6. Ada yang 19,6. Di sini juga ada di listnya ya, 19,6. Oke, nanti bisa dicari lah ya. Ini yang ada di sini cuma berapa nih? Oh ya, ini cuma sedikit ya yang saya perlihatkan di sini. Nanti ada. Oke, nanti kita cek lah ya. Kemudian ada yang lain? Nggak ada ya. Nah, ini sebenarnya bisa dicek. Nah, yang kita gunakan biasanya dan yang muncul di data di apa namanya, ada 19,6, ada 22,3 gitu ya. Nah, biasanya yang muncul kalau misalnya normal gitu ya, artinya nggak ada kegiatan apapun terkait dengan militer mungkin. Kalau misalnya kita di hari yang normal tanpa G20 kemarin ya, biasanya di angka yang ini, dua ini ya, 22,3 atau 17,4. Kenapa? Karena ini yang paling dekat dengan Indonesia dan ini yang harusnya bisa ditangkap di Indonesia. Tetapi, nah ini yang seru nih kemarin pas di awal ya. Kelasnya mengukurnya kelas hari apa kalau boleh tahu? Hari Rabu, Pak. Hari Rabu. Oke. Nah, yang mengukur waktu itu ada yang mengukur hari Senin itu masih normal mendapatkan yang ini 22,3 sama 17,4. Tapi belakangan kemudian banyak frekuensi-frekuensi yang lain. Ada yang 22,3 gitu ya. Ada yang 24. Oke. Nah, kemudian ada yang apa namanya? Ada yang 21 ya. Nah, itu apa maksudnya? Jadi selama G20 itu ternyata militer luar itu kan banyak ya yang datang ke Indonesia. Mungkin kalian sudah tahu ya di berita-berita bahwa di Bali banyak kapal-kapal asing, banyak pesawat tempur gitu ya, banyak kapal-kapal luar negeri lah yang datang yang sandar dekat dengan Indonesia, sehingga mereka menggunakan frekuensi tersebut untuk komunikasi gitu ya.
Nah, sehingga apa yang terjadi ketika kalian ngukur kok muncul 19,6, ada yang dapat kemarin 21, ada yang dapat 23. Nah, artinya apa? Berarti banyak sinyal-sinyal radio VLF ya yang seharusnya tidak terdeteksi ada di Indonesia waktu itu, tapi ternyata karena ada G20 gitu ya, maka peralatan militer itu dikerahkan mungkin ya untuk menjaga keamanan ya. Sehingga itu yang terdeteksi kemarin ya. Nanti kalau misalnya mungkin ukur tahun depan ya itu enggak terdeteksi lagi ya frekuensi-frekuensi tersebut. Oke. Nah, ini yang penting ya. Jadi kalau yang dari Australia kenapa banyak digunakan? Ini sekalian frekuensinya lebih tinggi, berarti resolusinya lebih bagus. Ini juga memiliki power atau dalam hal ini amplitude-nya itu semakin besar, energinya paling besar. Kalau Jepang frekuensinya cukup rendah, tapi dan juga dan powernya juga cukup rendah ya. Tapi karena frekuensinya besar ini maka bisa menjalar lebih panjang ya. Kita sudah pelajari sebelumnya skin depth. Oke, untuk noise-nya sama sebenarnya. Ada juga berasal dari manusia, kemudian ada juga yang ini ya, yang eksternal juga bisa dari luar ya, untuk yang VLF. Nah, ini untuk seberapa besar ya noise itu yang muncul biasanya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, kalau bisnis ini memang tinggi, kemudian ada perumahan rural area itu biasanya memiliki tingkat noise yang cukup rendah, atau daerah terpencil itu tingkat noise-nya cukup rendah ya. Kalau kita lihat di sini, kita bandingkan dengan yang daerah bisnis atau daerah perumahan ya, itu agak susah kita mengukur dengan menggunakan metode VLF ini ya. Alatnya seperti ini ya, ada main unit, ada sensornya, ini kabel penghubung ya, itu saja sebetulnya komponen utamanya. Tasnya itu buat untuk mempermudah di bawah. Cara kita melakukan akuisisinya, kalau misalnya kita sudah tahu ada kira-kira prediksi struktur ya, atau arah struktur regionalnya seperti apa, maka kita bisa cross seperti ini ya. Jadi kita survei lainnya biasanya cross dengan geological strike-nya seperti ini ya. Oke, dan ini cara pengukurannya. Nanti ketika ngukur ini bisa digunakan magnetik, ini tahun 2016 ya, atau ini tahun 2016, angkatan 2016, berarti sekitar tahun 2019 ya, diukur sebelum pandemi. Ini diukur di sekitar ITERA ya, ITERA waktu itu masih tandus sekali ya. Dan ini alat VLF-nya yang di atas ini kita bisa kombinasikan dengan magnetiknya ya. Ini ada GPS juga untuk koordinatnya. Jadi sambil pakai aja sambil jalan gitu ya. Jadi enggak perlu sebenarnya kita bisa mobile ya. Jadi bisa di set otomatis setiap berapa menit itu bisa mengukur. Oke, kemudian nanti kita akan peroleh datanya ya. Ini dalam bentuk persen biasanya, deep angle-nya dan untuk datanya. Kemudian nanti kita akan plotting ya dalam bentuk grafik seperti ini. Kemudian kita bisa lakukan filtering. Nah, ada berapa filter di sini? Nanti kalian atau sudah mungkin ya. Kalau yang praktikum hari Rabu ya. Hari Rabu nanti kalian praktikumnya bagaimana menggunakan filter ini ya. Jadi kalau misalnya kita punya data sekian ya, banyaknya, kenapa saya suruh ambil banyak data supaya nanti bisa diolah dengan baik gitu ya. Bisa lakukan filtering ini ya, ada namanya Carius jet gitu ya, kemudian ada nanti namanya Fraser filter. Jadi kedua filter ini bisa digunakan untuk smoothing ya, jadi data yang kita peroleh. Untuk filter yang Carius ini bisa digunakan equation-nya seperti ini ya, jadi nilai A, B, C, D, E, F, G di sini. Jadi ada nilai khususnya di sini, kemudian nanti dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai salah satunya dari sini. Ini untuk nilai ini kita hitung dari data A, B, C dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk filter Fraser juga sama ya. Jadi sifatnya sama, kita hitung di bagian ini yang misalnya untuk A dan B, di sini kita ukur A tambah B gitu ya, kurang C, D-nya untuk mendapatkan nilainya nanti. Oke. Nah, mungkin itu ya untuk prosesinya nanti, terlebihnya datanya seperti ini ya. Ini juga bisa dilakukan konversi ya ke dalam konduktivitas, tapi ini jarang juga orang lakukan. Biasanya cuma melihat berapa konduktor atau tidaknya itu dilihat dari in phase out phase-nya. Nah, seperti ini nih. Jadi dilihat dari in phase dan out phase-nya, apakah ini cenderung konduktif. Kalau konduktif harusnya
dapat nilainya yang lebih ya, harus dapat nilainya sih yang lebih tinggi harusnya ya di sini. Kemudian karena di sini ya kalian lihat clays itu biasanya memiliki konduktivitas yang tinggi. Kalau batuan-batuan intrusif yang cenderung batuannya itu resistif itu memberikan respon yang lebih rendah. Karena tadi ya saya sudah jelaskan bahwa semakin tinggi responnya ya, maka secondary field-nya akan semakin tinggi juga, atau semakin tinggi konduktornya maka akan secondary field-nya akan tinggi juga ya. Oke, nah ini bisa dibuat map seperti ini sehingga nanti dilakukan interpretasi atau bisa menggunakan software untuk ini ya, untuk interpretasi bawah permukaan, tapi untuk praktikumnya tidak sampai di sini karena kenapa ini cukup lama mungkin ya kalau saya lihat, karena ini harus pakai coding gitu ya untuk melakukan inversinya. Jadi mungkin kalau yang mau fokus nanti ke TA-nya baru melakukan proses inversi. Untuk sejauh ini cukup menggunakan yang kualitas interpretasi secara kualitatif saja ya, bisa melihat dari nilai in pace out pace-nya nanti. Oke, bisa seperti ini ya dilakukan interpretasi konduktivitas untuk setiap kedalaman ya seperti yang diperlihatkan di sini. Kemudian ini untuk contoh di mineral eksplorasi ya seperti yang saya sampaikan tadi, ini biasanya dilakukan kita menggunakan komponen real saja ya. Di sini bagian realnya kita gunakan untuk melihat apakah nilai respon tinggi atau rendah. Nah kalau rendah ini berarti cenderung nilai batuan yang cenderung resistif, artinya dia responnya kecil ya, sehingga kalau dalam mineral eksplorasi biasanya ini diinterpretasi sebagai batuan pembawanya gitu ya, atau contohnya granit atau batuan intrusifnya gitu, atau bisa berupa kuarsa gitu ya. Nah ini juga contoh ya dalam eksplorasi mineral bisa dilihat bahwa adanya real dan ada yang ada nilai persentase realnya di sini ya, ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah kalau yang rendah ini cenderung, yang tinggi ini ya, yang warna biru di sini, kalau kalian lihat ini cenderung merepresentasikan konduktivitas yang lebih besar ya. Kalau yang merah ini cenderung ke resistivitas yang besar atau konduktivitas yang lebih kecil. Oke, mungkin itu ya untuk yang conductivity meter. Yang VLF. Silakan kalau ada yang bertanya ya. Ini kalian sudah praktikum kan harusnya sih sudah paham ya. Tinggal nanti processingnya kalian akan belajar di kelas juga ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada? Atau sudah paham semua? Gimana? Sahat sudah paham? Bisa paham? Mulai paham, Pak. Sudah mulai paham, pasti nanti harusnya nilainya rata-rata A lah gitu ya. Oke, kalau Wulan sudah paham Wulan? Sudah Pak. Oke sudah ya. Kalau yang lain nih, Desi, Yolanda, no, tidak ada responnya. Oke, sudah banyak yang tidur mungkin. Oke baik, mungkin cukup itu ya pertemuan kita untuk hari ini. Kita lanjutkan pertemuan minggu depan ya, dan semoga semuanya tetap sehat ya, dan kita lanjutkan pertemuan kita minggu depan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.